Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi ya sama saya Khairul, masih di channel Yuk Cari Tahu. Baik Sobat, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah informasi ya. Ini bukan tips, melainkan sebuah informasi yang saya rasa cukup penting untuk teman-teman ketahui. Masih terkait kartu prakerja, baik gelombang 14 maupun gelombang lainnya. Saya kira informasi ini akan sangat relevan untuk beberapa waktu yang akan datang. Hal ini terkait email yang tidak sama dengan nama yang terdaftar di KTP atau kartu prakerjanya teman-teman. Kira-kira kalau emailnya itu nggak sama bisa lolos atau enggak ya? Apakah email yang sama dengan nama juga berpengaruh terhadap kelulusan prakerja? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut ke inti videonya, saya menyarankan kepada teman-teman semua, sekiranya bersedia support channel ini dengan klik tombol subscribe, serta aktifkan juga loncengnya ya. Oke, kita langsung lanjut ke intinya. Saya sengaja nggak edit supaya teman-teman lebih ibaratnya yakin bahwa ini real gitu ya. Perhatikan teman-teman. Di sini saya sudah login ya. Ini ke ibaratnya ke anunya teman kita. Apa namanya? Ke dashboard prakerjanya teman kita. Sekarang saya log out dulu. Perhatikan, ini emailnya teman-teman. Emailnya itu gedetoh75@gmail.com. Ingat, namanya orang nggak mungkin kayak gini ya. Ini emailnya kayak gini. Perhatikan ya. Terus saya klik login. Perhatikan, di sini nama orangnya adalah Putri Ayu Andika Anggo. Ini berbeda sama alamat emailnya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya menyarankan seandainya itu teman-teman bisa samakan ya sesama mungkin nama emailnya kita atau username ya dari emailnya teman-teman itu sama dengan namanya teman-teman, atau paling enggak namanya teman-teman itu ibaratnya ada nyantol atau mirip-mirip dengan username-nya. Nah, kebetulan tadi ini lantaran buru-buru kemarinnya ya, itu emailnya jadinya beda. Emailnya itu email ibaratnya email yang udah ada dipakai gitu, nggak sama dengan nama orangnya. Tapi ternyata ini bisa juga lulus gitu. Jadi kalau ada teman-teman kita yang menjustis atau ibaratnya apa ya, mengatakan bahwa email tuh harus sama persis, itu memang benar. Tapi walaupun nggak sama dengan namanya kita, itu masih diterima gitu ya. Jadi ini contohnya, emailnya itu namanya Gedetoh tadi. Nah ini. Dan nama orangnya Putri Ayu Andika, masih bisa lolos. Tapi saya nggak menyarankan pakai nama yang berbeda gini. Saran saya pakai nama yang sama aja. Kecuali udah waktunya mepet terus mungkin nggak ada waktu lagi buat email mungkin. Tapi saya nggak nyaranin ya. Saya nyarankan hanya kalau emailnya itu sama dengan namanya teman-teman, atau paling nggak ada mengidentifikasikan namanya teman-teman. Gitu. Terus yang penting itu bukan masalah emailnya dengan namanya ya sebenarnya. Kalau di prakerja itu bahwa email yang didaftar dari Gmailnya atau dari Yahoo misalnya ya, itu harus sama dengan email yang di prakerja, sama dengan di Bukalapak, Tokopedia atau kawan-kawannya, serta sama dengan tempat pelatihannya seperti Skill Academy. Kalau salah satunya aja nanti beda nggak nyambung, itu akan problem di proses pencairan insentifnya gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman ya, nggak banyak, hanya informasi terkait ketika namanya email kita itu berbeda dengan namanya kita yang sesungguhnya atau yang ada di KTP maupun di prakerja, apakah masih bisa lulus? Ini buktinya bisa. Sekali lagi saya ingatin, kalau seandainya masih ada waktu, buat aja yang sama, nggak usah dikasih beda gitu. Oke teman-teman, itu informasi singkat atau mungkin sangat ibaratnya sederhana ya, tapi saya harap informasi ini bisa membantu wawasan teman-teman bertambah sedikit
atau bisa membantu problemnya teman-teman. Soalnya ada salah satu dari teman kita tanya, Mas, emailnya saya itu, misalkan email suaminya gitu ya, saya pakai ke emailnya saya di daftar prakerja, apakah bisa lolos? Saya jawab bisa, kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Cuman kalau belum terlanjur, bikin email lagi yang memang mirip atau sama persis dengan namanya teman-teman sekalian. Gitu ya. Oke teman-teman, berikutnya saya coba akan update terkait prakerja lagi ya, yaitu tanda-tanda atau cirinya lolos prakerja itu nggak cuman yang pernah saya bahas. Ini saya akan kasih 4 tanda prakerja itu dinyatakan lolos atau ciri-ciri lolos prakerja gitu ya. Oke teman-teman, ikuti terus videonya nanti ya. Dan jangan lupa subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.